Halo sahabat COC Learning, kembali lagi bersama saya. Kita masih di materi Microsoft Word. Kita di video ketiga, part 3 tentang tabel. Oke, langsung saja silakan dibuka Microsoft Word-nya. Lalu kita belajar tentang tabel. Ingat tabel itu dibuat dari menu Insert. Ya, silakan diklik menu Insert, baru ada tabel. Lalu di sini ada pilihan insert table, kita tentukan langsung berapa ukurannya. Seperti ini, teman-teman, kita tinggal blok. Kalau mau ya ukuran 4x4 ya tinggal pilih 4x4. Seperti itu. Contoh seperti ini. Bisa juga caranya di bawah, misalnya kita udah mengetahui, oh kita butuh tabel itu 6x4 contoh. Berarti tinggal kita buat insert table. Berarti 6 kolom, ingat number of columns itu artinya 6 kolom dan barisnya itu rows-nya berarti 6 kali 5. Seperti itu. Oke. Nah, kolom-kolom ini tinggal kita masukkan aja contoh nomor, nama, nilai, seperti itu. Lalu apa pekerjaan kita selanjutnya teman-teman? Kita manipulasi tabel ini. Ya, contoh misalnya bagaimana cara mengecilkan kolom dan barisnya. Jadi misalnya ini kan untuk nomor, contoh isinya kan cuma 1, 2, 3, lalu 4. Kan nggak mungkin sebesar ini dong. Maka ini bisa dikecilkan teman-teman. Caranya tinggal arahkan aja di antara kolom ini sampai ada icon seperti ini kira-kira. Perhatikan. Tinggal tahan geser seperti ini. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh nama kan agak panjang itu. Tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Apalagi misalnya kita mau membuat warnanya. Warna judulnya ini berarti ada, ingat saya selalu bilang sebelumnya, setiap ada feature yang ada di menu insert, maka ketika diklik, ini kan anggap tabel. Ketika kita klik, maka ada muncul menu tambahan. Ya, tadi perhatikan ya. Tadi kan awalnya menunya hanya home sampai menu view. Ketika saya klik tabel, maka nambah itu 2. Desain sama layout. Artinya apa? Tabel ini kita edit, kita manipulasi melalui menu desain dan menu layout. Jadi contoh, ini warna latar daripada judul tabel ini kita rubah contoh, maka di sini ada di desain. Sini ada shading namanya. Jadi teman-teman jangan pusing cari kemana-mana. Seperti itu. Ya. Oke teman-teman. Nah contoh lagi, misalnya di sini di bawah kolom nomor ini kita, saya butuh harusnya sebelum ada satu ini ada satu kolom lagi, saya lupa. Caranya gini, tinggal klik menu layout, menambahkan, kita klik aja insert above, maka dia nambah ke atas kolomnya. Seperti itu. Kalau mau menambah ke bawah tinggal ke sini. Saya keempat ini, saya ada di bawah kata jumlah, berarti tinggal klik aja, maka di sini bisa kata jumlah. Oke teman-teman, kalau mau ke kanan ke kiri sama ya. Nah, apalagi yang mau kita kerjakan di sini, yaitu misalnya nomor ini jadi kita jadikan 1 ini, kolom nomor ini. Maka tinggal kita blok, kita klik di sini merge cell, maka dia udah jadi 1 kolom. Mengatur perataan teksnya tinggal gini. Nama lagi misalnya gini, dan kita tinggal merge cell, kita kasih dia di tengah. Anggaplah di sini ada nilai, kalau di sekolah ini ya, nilai kognitif pengetahuan ini ya. Di sini psikomotor. Lalu di sini nilai afektif. Nah, katakanlah nilai ini jadi 1 kolom dia yang 3 ini. Berarti tinggal kita blok. Yang ini kita blok,
Saya awaskan dulu warna ini ya, tidak cocok sama dia ini. Dia jadi tidak nampak. Kita coba gini aja deh. Oke, kalau saya blok ini yang 3 ini, maka ketika ini saya merge cell, maka dia jadi 1. Kan awalnya 3 kolom ini. Maka saya kasih dia di tengah biar rapi. Lalu misalnya di sebelah kanan ini namanya jumlah. Lalu jumlah ini saya kasih dia jadi yang 2 kolom ini, jadi 2 baris ini saya jadikan 1 baris. Saya merge cell. Maka udah jadi dia 1 baris. Lalu ini semua saya kasih dia di tengah. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu apa lagi yang mau kita buat? Ini contoh jumlah ini kan nih, misalnya di sini kita di 2 kolom ini diambilnya, berarti merge cell. Lalu ini kita kecilkan. Kasih di tengah, ingat ini di menu layout baru nih align center. Anggaplah ada nama orang di sini, saya copy aja biar cepat. Kalau ada nilainya contoh 90, saya copy aja biar cepat. Oke, saya gabung aja yang 4 ini ya. Ini saya gabung aja merge center. Oke, saya kasih dia di sebelah kanan. Oke, ini nilai-nilai ini seperti ini buatnya. Kalau mau arahnya juga bisa ini ya, misalnya kognitif ini kita rubah ya, layout. Di sini ada text direction. Nah, bisa ini. Dia mengarah ke bawah teksnya. Kita klik lagi text direction, dia akan berubah. Kalau geser ukuran apanya, tabelnya, barisnya tinggal geser aja gini. Seperti ini. Nah, misalnya biar agak padat dia, jadi dibuat begini. Kalau misalnya ini di sekolah ya, banyak-banyak daftar nilai. Gitu teman-teman. Atau directionnya itu kita setting sendiri teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu di tabel juga, walaupun memang nggak disarankan ya. Jadi di tabel itu bisa melakukan perhitungan. Perhitungannya sederhana tapi dasarnya harus memahami yang namanya alamat sel. Alamat sel itu seperti ini teman-teman. Saya kasih apa ya? Saya kasih krunya dulu lah istilahnya. Jadi di Excel itu berbentuk lembar kerjanya kalau dia ini namanya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita bisa sebutkan yang kolom nomor ini berarti ini baris A, nama itu baris B, yang kognitif ini baris C, ini D, ini E, ini F. Lalu apa? Ini baris 1 berarti ini tadi kan awalnya 2 baris ini yang ini. Berarti baris 1 nilai ini yang sejajar nilai, yang sejajar kognitif ini berarti baris 2, ini baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Cara cepatnya mengetahui kita copy aja ini. Kita copy, kita pastikan di Excel. Nah ini. Nampak kan? Ini saya kembalikan lagi deh. Oke, perhatikan. Nah, kenapa kita butuh alamat selnya, teman-teman? Jadi yang kita tambahkan di sini kan jumlah ini kan berarti yang akan 90 ini. Alamatnya di sini apa? C3. Maksudnya apa? Dia kolom C barisnya yang ketiga ini, kolom C baris ketiga. Nanti di sini dia kolom ini kan kolom A, nomor nama itu kolom B. Ini kolom C baris ketiga berarti baris pertama. Ini baris pertama 1, ini baris kedua, di baris ketiga. Berarti ini C3. Ini D3, ini E3. Bisa dipahami ya? Itu cara membaca
alamat selnya. Nah, untuk menghitung jumlah melakukan perhitungan di dalam tabel itu, tekan Ctrl F9. Nih, saya perhatikan lagi ya, saya hapus. Saya hapus ini. Tekan Ctrl F9. Nih. Baru kita buat sama dengan, ini tadi alamatnya berapa? C3 ditambah D3 ditambah F3. Kalau sudah, tinggal tekan F9, maka dapat hasilnya. Tapi ingat teman-teman, sebenarnya ini repot. Tapi mana tahu tiba-tiba ujian itu pakai ini. Nah, jadi wajib tahu juga menghitung dalam tabel. Sebenarnya kalau melakukan perhitungan itu lebih bagus di Excel. Oke. Di bawah bagaimana lagi? Ulangi hal yang sama, Ctrl F9 sama dengan, berarti ini jadinya apa? C4. Karena dia udah baris keempat. Nih, baris 1, 2, 3, keempat di sini. Berarti C4 ditambah D4 ditambah F4. Ctrl F9. Selanjutnya sama lagi, Ctrl F9 sama dengan, ini berarti C5 ditambah D5 ditambah F5. Baru F9. Ingat dia membuat rumus di awal itu Ctrl F9 untuk mencari jumlah hasilnya F9 aja. Lagi Ctrl F9, saya nampakkan aja dah biar nih. Ctrl F9. Kebetulan saya harus memunculkan F9 itu harus memunculkan pakai Fn. Ini nggak semua laptop ya. Pokoknya ada di sini F9. Baru saya buat sama dengan, berarti C berapa sekarang? C6 ditambah, sorry, ini pakai shift dulu, ditambah D6 ditambah F6. Baru kita tekan F9 hasilnya. Oke. Kalau untuk mencari jumlah ini teman-teman, yang jumlah ini kan berarti dijumlahkan ya kan, 180 tambah 180 ditambah 180. Mencari jumlah di sini tinggal kita klik di menu layout, formula sum above. Dia akan menghitung secara 720 hasilnya. Saya ulangi, menghitung jumlah yang di bawah itu tinggal formula baru sum above, biarkan oke. Nah, itu menghitung dalam tabel. Apalagi yang mau kita rubah teman-teman di dalam tabel ini? Misalnya contoh kita mau merubah, kita blok dulu ya. Kalau mau blok semua ini kan ini yang ini, klik aja di sini. Misalnya desainnya lah, tabelnya. Ini kan banyak jenis tabel ini. Bebas nih ya teman-teman. Kalau mau apa tinggal praktik aja. Bisa juga merubah warna, misalnya yang judul ini, yang ini, yang di luarnya. Baru kita draw, misalnya jadi ukuran lebih tebal. Ini kita pilih yang ukuran tebal. Sini, contoh. Nah, ini kita draw, ini artinya kita gambar, gitu teman-teman. Kalau kita eraser berarti kita hapus. Oke. Pokoknya kalau mau ngedit itu sih di menu desain sama layout. Saya selalu kasih kata kunci itu sama siswa saya begitu, biar nggak repot-repot nyarinya. Ya, jadi kalau misalnya mau merubah garisnya lagi seperti ini, berubah. Kalau udah berantakan begini tinggal blok aja. Bisa juga klik kanan format cell, bisa juga ya teman-teman. Tinggal blok aja seperti ini. Klik kanan format cell atau border and shading.
atur di sini bordernya apa. Nih bordernya kita kasih yang kecil, kita klik semua nih, baik yang di tengah seperti ini sampai seperti ini. Oke, kan dia berubah seperti semula. Jadi mengedit semua ini juga bisa dengan cara klik kanan, blok dulu ya, ingat blok dulu, klik kanan, border and shading. Sini ada pack bordernya, ada shadingnya juga, ukuran apanya segala macam. Lalu apa yang kita pelajari lagi dalam tabel? Contoh misalnya garis luarnya ini jadi kita tebalkan. Jadi kita sebenarnya ngeditnya tinggal blok aja teman-teman. Klik kanan, border and shading. Ini tadi kan awalnya garis putus-putus ya ini. Sorry, garis yang biasa aja. Lalu kita coba pilih garis yang agak tebal. Atau di bawah ini yang ini. Bisa seperti itu teman-teman. Jadi itu mengeditnya ya. Yang tidak kalah penting lagi itu adalah convert ya teman-teman. Misalnya ini ada awalnya kan teks tabel. Kita convert ke teks. Ini kita pilih paragraf, tabs, comment. Artinya dia jadi tidak ada tabelnya. Atau yang sudah belum ada tabel, kita convert lagi dia ke tabel. Maka tinggal kita blok, insert, pilih table. Convert text to table. Artinya dia akan mengconvert teks ini ke dalam table. Seperti itu. Walaupun tidak seperti yang semula ya. Tapi sekurangnya dirubahnya gitu. Oke, itu saja sih mengenai tabel. Pokoknya kalau mau ngedit mengedit kebutuhan tabel di dalam ini semua ya teman-teman. Bordernya, shadingnya segala macam, atau caranya tinggal double klik kanan, border and shading gitu aja. Sini banyak ngatur-ngaturnya. Oke, itu saja teman-teman mengenai tabel. Kalau ada yang kurang jelas silakan komen di bawah ya. Oke, terima kasih.